Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik. Bagaimana Solihah? Hari ini sudah siap belajar? Sudah ya? Oke. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Untuk itu, Solihah di rumah untuk bisa mempersiapkan kitab tema 2, kitab tulis dan alat tulisnya ya. Kita akan belajar bersama melalui video ini. Nanti kita jawab bersama, kita simak bersama ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tema yaitu PPKN mengenai aturan bermain dan berolahraga. Nah, di sini ada cerita. Bisa disimak ya, kalian sambil membaca di rumah. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Siti sedang meletakkan sandalnya di rak. Dan ada pertanyaannya. Kita jawab bersama ya, Solihah. Yang pertama, siapa yang bermain lompat tali? Iya, yang bermain lompat tali adalah Siti, Dayu, dan Lani. Yang kedua, apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Yang dilakukan Siti selesai bermain yaitu pulang. Kemudian sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkannya sandal di rak dan setelah itu mencuci tangan dan membersihkan diri. Yang ketiga, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Ayo, suka tidak? Iya. Jawabannya, iya, aku suka bermain di luar rumah. Kemudian yang terakhir ada, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Apa ya? Mestinya hampir sama ya yang dilakukan sama Siti, yaitu yang dilakukan selesai bermain yaitu pulang, melepas sandal sebelum masuk rumah, meletakkannya di rak, mencuci tangan dan membersihkan diri supaya bersih. Nah, itu merupakan aturan bermain. Ya, sampai sini paham? Oke, kalau paham Ustazah lanjut. Nah, di sini ada gambar. Nah, perintahnya buat tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda cemberut pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Kira-kira mematuhi peraturan tidak? Iya, mematuhi peraturan. Makanya tandanya senyum. Yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Baik tidak ini perbuatannya? Mematuhi tidak? Tidak, makanya tandanya cemberut. Yang ketiga, marah karena kalah. Hayo, kalau kalah harus marah? Tidak ya, berarti tidak mematuhi aturan. Makanya tandanya cemberut. Kalau kalah kita harus berlapang dada karena permainan itu ada kalah dan menang. Yang keempat ada mengantre giliran. Nah, ini mematuhi peraturan ya Solihah. Makanya tandanya senyum. Membudayakan antri, tidak boleh berebut. Yang kelima, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Mematuhi aturan atau tidak? Iya, mematuhi. Makanya juga tandanya senyum. Nah, karena untuk menjaga keselamatan diri kita, makanya kita harus memakai perlengkapan keselamatan. Sudah paham? Good job. Selanjutnya ada cerita lagi nih Solihah.
Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman setelah bermain. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, itu adalah bacaannya. Di sini juga ada gambarnya ya. Benny dan teman-temannya bermain kasti. Dan ada pertanyaan lagi, kita jawab bersama lagi ya. Yang pertama, apa yang akan dilakukan Benny? Iya, Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Sebelum bermain, Benny datang ke lapangan tepat waktu, melakukan persiapan untuk memastikan dirinya aman selama permainan. Kemudian Benny juga memasang pelindung lutut dan siku ya. Jadi mempersiapkan semuanya biar aman saat bermain. Yang ketiga, bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Semua anak, Benny dan kawan-kawan bermain dengan jujur dan mematuhi aturan permainan. Jadi setiap bermain itu ada aturannya dan kita wajib untuk mematuhi aturannya. Paham ya? Baiklah. Nah, di sini juga ada lagi ini. Cerita sepak bola. Kalau tadi Benny, sekarang Edo. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setelah pemain membela timnya masing-masing, dalam permainan tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih. Jadi kalau kita bermain sepak bola itu ada 2 tim ya, masing-masing timnya itu ada 11 orang atau 11 pemain. Nah, saat bermain mereka menjadi lawan, tetapi kalau sudah selesai mereka kembali berteman atau berkawan. Jadi yang kalah itu tidak boleh sombong, yang biasa-biasa aja, jangan aku menang, kamu kalah, jangan seperti itu ya. Dan yang kalah tidak perlu sedih karena yang namanya permainan ada kalah dan ada menangnya. Jadi semuanya harus berlapang dada. Baiklah, coba sampai sini paham ya aturan-aturan dalam bermain dan berolahraga. Tadi ada olahraga kasti dan ada olahraga sepak bola. Jadi intinya kita harus mematuhi aturan yang ada aturannya. Kalau tadi bermain itu sebelum masuk rumah, melepas sandal, meletakkannya di rak, kemudian mencuci tangan dan kaki serta membersihkan diri. Nah, kalau di permainan atau berolahraga ada peraturannya, yaitu untuk yang pertama melakukan persiapan untuk melindungi diri, bermain dengan jujur, mematuhi aturan. Yang kalah tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih, dan yang menang tidak boleh sombong. Dan tetap berteman satu sama yang lainnya. Nah, sampai sini paham ya Solihah ya? Alhamdulillah. Sekarang ada tugasnya, yaitu ada di halaman 51 ya di kitabnya. Di sini ada pertandingan sepak bola telah selesai. Tim sepak bola Edo kalah, Edo pulang ke rumah. Nah, soalnya di sini adalah beri tanda silang untuk sikap yang boleh Edo lakukan di rumah, beri tanda silang untuk
sikap yang tidak boleh Edo lakukan di rumah. Jadi beri tanda centang untuk yang boleh dilakukan dan silang yang tidak boleh dilakukan. Ya, ada 3 soal. Yang pertama, Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Yang kedua, Edo menangis meraung-raung. Coba kira-kira boleh nggak ya di rumah? Yang ketiga, Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Nah, yuk kira-kira mana yang silang dan mana yang centang. Nah, Ustazah minta untuk disalin ya soal dan jawabannya di buku tulis. Sampai sini paham? Oke, nah mungkin itu dulu ya yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.